Selamat bergabung kembali di channel saya, Jeng Nimas. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, dokumentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Hari ini kita akan membahas berita yang sedang viral, yaitu tentang Rizky Aditya. Kalau kemarin sudah saya bahas versi dari ceweknya, karena di sini ceweknya kan yang memberi penyerangan terus, tapi pihak Rizky Aditya ini diam-diam saja, tidak memberi klarifikasi, tidak konferensi pers dan lain sebagainya. Tentunya pihak dari Rizky Aditya ini mempunyai senjata pamungkas yang bisa membuat mereka tenang-tenang saja. Sebelum saya ke tarot trading, ada baiknya kita belajar hukum ya. Saya sendiri sebenarnya nggak mudeng tentang hukum. Saya buka-buka di Google dan menemukan salah satu situs yang membahas dampak dari pernikahan siri. Mari kita belajar hukum sejenak. Saya bacakan dulu, kalian menyimak dengan tenang ya. Perkawinan di bawah tangan di mata hukum dan dampaknya. Undang-undang perkawinan dan peraturan perkawinan sebelumnya tidak mengatur perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri. Istilah perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri biasa digunakan masyarakat untuk orang-orang yang melakukan perkawinan tanpa prosedur yang diatur oleh undang-undang perkawinan. Biasanya perkawinan di bawah tangan dilaksanakan berdasarkan agama atau adat istiadat calon suami atau calon istri. Secara agama dan adat perkawinan tersebut sah, namun secara hukum perkawinan tidak diakui secara resmi oleh negara. Jadi kesimpulannya, pernikahan siri sah menurut agama tapi tidak diakui oleh hukum negara ya. Tidak tercatat di dalam hukum negara. Secara hukum, perkawinan di bawah tangan dianggap tidak pernah ada sehingga dampaknya sangat merugikan bagi istri atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan harta gonogini jika terjadi perceraian. Selanjutnya, jika suami meninggal dunia, maka istri tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari suami. Anak yang sah berdasarkan undang-undang perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian tentang anak ini hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak yang lahir di luar perkawinan tetap bisa mendapatkan akta kelahiran melalui pencatatan kelahiran dan hanya tercantum nama ibunya saja. Dan anak tidak berhak mewarisi dari ayahnya karena anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Jadi guys, pernikahan siri ini sangat merugikan pihak wanita. Pihak wanita tidak berhak untuk menuntut dinafkahi, tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Demikian juga anak tidak berhak untuk mendapat warisan dari ayahnya. Juga akta kelahirannya hanya ada nama ibunya saja. Jadi si anak ini hanya berhak atas warisan dari pihak ibunya, tidak dari pihak ayahnya. Jadi kita harus mudeng hukum ya, sebelum melakukan sesuatu kita harus berpikir dulu. Karena di sini pernikahan siri ini yang dirugikan pihak wanitanya. Tidak berhak untuk mendapatkan nafkah, tidak berhak untuk menuntut ini itu, seperti itu. Tapi di sini ada lagi aturan-aturan yang agak melegakan pihak wanita, tapi harus melakukan tes DNA terlebih dahulu. Dan tes DNA ini sangat mehong guys, sangat mahal. Daripada kita ribet-ribet hal itu, lebih baik kita menjaga diri kita, jangan sampai dinikah siri oleh seorang laki-laki, karena yang dirugikan adalah pihak wanitanya. Kemudian saya lanjutkan ya. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU nomor 8/2010 telah memungkinkan anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayah. Dengan ibu dan ayah biologinya.
Anak tersebut baru bisa mendapatkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan garing atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Untuk membuktikan asal-usul dari orang tua si anak yang lahir di luar perkawinan, maka dilaksanakan tes DNA. Jadi seperti itu ya, ribet banget. Jadi kita harus melihat hukum. Mungkin dari pihak wanita yang inisial W yang sudah menuntut pihak dari Rizky Aditya bersedia untuk melakukan tes DNA. Saya rasa pihak wanita ini orang mapan karena juga seorang pengusaha. Jadi kalau masalah pendanaan ini itu tentunya nggak jadi soal. Jadi tergantung pihak Rizky Adityanya saja. Kalau diprediksi saya kemarin ada kemungkinan berdamai, tapi tergantung mereka berdua mempergunakan kesempatan itu atau tidak. Karena di sini proses hukum dipacu dengan waktu. Kalau mengabaikan kesempatan itu semakin hari prosesnya akan berjalan terus. Dan kesempatan itu bisa menjadi tertutup jika sudah proses ke arah yang lebih tinggi ya guys. Jadi tergantung mereka berdua mau menggunakan kesempatan itu atau tidak. Baiklah, ini kembali ke tarot reading. Apa yang membuat Rizky Aditya dan timnya ini diem saja? Kita lihat persiapan mereka ya. Mungkin mereka sudah mempunyai bukti-bukti juga sehingga mereka tenang-tenang saja. Kita cari tahu posisi mereka sedang bagaimana. Kalaupun mungkin posisinya nantinya kurang bagus, sehingga dengan prediksi ini mereka bisa lebih meningkatkan untuk memperkuat pertahanannya ya. Kayak ambil 5 kartu. Seperti yang saya bilang tadi, mereka ini timnya Rizky Aditya dan tim hukumnya mempunyai trik-trik jitu dalam menghadapi pihak rivalnya. Mereka diam saja bukan berarti mereka tidak melakukan sesuatu, tapi mereka ini sudah bertekad untuk maju ya. Kemudian di sini maju untuk menuntaskan permasalahan ini. Kemudian di sini mereka punya rencana diam-diam, yang artinya ada sesuatu senjata pamungkas mungkin. Dan di sini ada simbol ini, kekuatan yang luar biasa yang dilambangkan raja ini. Semacam energi yang luar biasa, tenang-tenang tapi menakutkan semacam itu ya. Jadi mereka ini akan tenang-tenang, tapi di balik itu mereka mempunyai sesuatu yang luar biasa yang pada akhirnya nanti akan dikeluarkan. Jadi tenangnya mereka ini ibaratnya semacam gelombang laut ya, tenang-tenang, tapi kalau tsunami datang biur seperti itu. Jadi di pihak Aditya ini bukannya nggak melakukan sesuatu, tapi sudah mempersiapkan dengan tenang, dan ada semacam sebuah rahasia yang akan diungkapkan nanti untuk melawan pihak rivalnya. Jadi sudah punya trik-trik jitu untuk melawan pihak rivalnya. Kemudian saya ambil 5 kartu lagi. Untuk pihak Rizky Aditya, menurut saran dari semesta, apa yang mesti dilakukan untuk kebaikan bersama? Ini saya bilang kebaikan loh ya, karena di sini kalau menurut hukum memang anak itu tidak ada sangkut pautnya dengan Rizky Aditya, karena tidak ada perkawinan resmi menurut negara, baik itu masalah harta ataupun masalah statusnya dan lain sebagainya, atau masalah identitasnya, tuh pihak anaknya nih plek di pihak ibunya. Saya minta saran yang terbaik dari semesta untuk Rizky Aditya. Harus melakukan seperti apa dalam mengatasi permasalahan ini. Satu, penghakiman guys. Keluarga, menara putus,
kurang bagus ini ya. Kekecewaan, jalan terus, tapi di belakang ada masalah. Jadi guys, kalau menurut semesta ini alangkah baiknya dilakukan perdamaian saja. Dikarenakan ini kalau permasalahan ini tetap dilanjut, yang terjadi Rizky Aditya akan mendapatkan penghakiman juga dari masyarakat, juga proses hukumnya nanti berakhir mungkin ada kekecewaan. Nah, ya. Ada kekecewaan. Jadi di sini Rizky Aditya menghadapi penghakiman nanti dikarenakan masalah tersebut. Di sini ada simbol keluarga dan di sini ada simbol menara putus. Yang artinya saya nggak bisa menjelaskan secara gamblang di sini ya, karena di sini ranah publik. Saya hanya mengartikan proses hukumnya nanti bisa mengecewakan Rizky Aditya. Ini simbol kekecewaan juga, dan di sini simbol melangkah, tapi di belakang ini selalu dihantui masalah. Jadi seperti ini. Alangkah baiknya permasalahan ini diselesaikan dengan jalan damai. Karena dampaknya nanti juga kurang bagus untuk Rizky Aditya, baik untuk keluarga maupun untuk karirnya. Karena di sini simbol-simbol kartunya ada 4 kartu yang kurang bagus. Jadi kartu dominannya ini kurang bagus. 1, ini ada penghakiman. Penghakiman ini bisa dihakimi oleh masyarakat, bisa juga proses hukum yang akan berjalan dan hasilnya nanti begitu mengecewakan untuk Rizky Aditya. Alangkah baiknya kesempatan untuk berdamai dipergunakan menurut saran dari semesta ini, karena dampaknya untuk Rizky Aditya nanti kurang bagus ke depannya jika terus melakukan atau bertahan dengan proses hukum. Di sini ada proses hukum. Kemudian di sini ada menara putus. Menara putus itu adanya semacam kejadian yang begitu tidak bagus ya, dan itu mengecewakan nantinya. Jadi alangkah baiknya untuk berdamai saja sebelum proses ini berlarut-larut. Dan baiknya gimana diatur kedua belah pihak agar sama-sama tidak dirugikan ya. Lebih baik seperti itu sih. Semua manusia memiliki masa lalu, baik masa lalu buruk maupun baik. Tidak ada manusia yang sempurna. Demikian juga Rizky Aditya. Demikian juga saya dan kalian. Dan alangkah baiknya kita selalu introspeksi diri, tidak menghujat, tidak membuli, karena diri kita juga bukan manusia sempurna. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu untuk prediksi Rizky Aditya. Semoga saja masalah ini bisa diselesaikan dengan damai, dan semoga saja kedua belah pihak bisa berbaikan kembali, menjalin silaturahmi dengan baik, dan sukses selalu untuk kedua belah pihak.